Jadi baru aja buka puasa sama roti pang dari papapang.id. Ini enak banget guys, sumpah. Aku pesenin coklat dan habis satu, kenyang banget, enak. Ada 4 rasa, red bean, custard, coklat, cheese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di edisi perdana podcast Wolulas. Tema perdana Ngobras episode Drakor kali ini kita menghadirkan narasumber wali murid dari Wolulas. Bagaimana hambatan, tantangan, dan strategi dalam menjalankan bisnis di era pandemi dan menuju tatanan kehidupan baru, new normal. Ini kita ngobrol dengan kondisi masa pandemi, sehingga properti yang kita pakai harus mengikuti protokol kesehatan, gitu Pak ya. Benar. Selamat sore Pak Rizal. Selamat sore Bunda, sehat? Alhamdulillah. Selalu bahagia. Amin. Dan bersyukur. Baiklah, monggo Pak, sambil memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal. Saya Ella. Ya, kami wali murid dari Rafael Alfredo Faridian kelas 3 anak Jember. Sebelum pandemi ini saya sendiri pernah punya kedai, jadi kedai kopi yang menjual snack. Ternyata ada lockdown dan sebagainya itu akhirnya kan ada himbauan untuk menutup dulu ya kan, seperti itu. Jadi tempat kedai atau tempat rumah makan atau restoran kan harus pada waktu itu kan harus tutup dulu, tutup dulu atau cuman menjalani take away saja, nggak bisa dine in ke dalam seperti itu. Maksudnya itu pada waktu itu kita belum tahu kita harus ngapain sih gitu kan, sambil melihat keadaan juga. Setelah itu terus Semakin molor-molor. ya semakin molor-molor, akhirnya kita putuskan ya sudah kalau gitu kita ini aja sih, buka di rumah aja. Oh gitu. Yang serupa seperti itu. Dengan brand yang baru. Boleh diinfokan Pak, brandnya apa Pak? Yang sekarang ini kami buka namanya Papapang. Papapang ya. Papapang itu sejenis Papapang untuk itu dalam makanan kuliner. Ya, artinya ini kita menjual bungopang sih Pak. Bungopang itu kan jajanan waffle bentuk ikan dari Korea. Ya. Oh, lebih spesifik dan. Ya, kita memang ambilnya yang spesifik aja gitu. Ya, jadi dari Jepang bergeser ke Korea, Pak. Bergeser ke Korea. Atau nyebrang selat Mas. Ini cocok dengan tema ini Pak, drakor ya, tapi drama Korea. Ya, kalau saya drama Korea, kalau ini bahasnya drama corona. Tapi menariknya di sini adalah jadi segmennya sangat segmented, marketnya dari awal ini ada kedai, sekarang take away. Sekarang take away atau mungkin melalui online ya Pak? Iya, jadi akhirnya memang ini kita karena kondisi seperti ini akhirnya kita full online. Jadi Ya alhamdulillah sih dengan berganti ke purchase order kayak gini ini sebenarnya kita lebih fresh banget, soalnya pada saat kita nggak ada pesanan apa-apa kayak gini ya nggak ada apa-apa. Bahan yang kita buat, yang adonan yang kita siap serve, yang kita siap untuk bikin sesuai pesanan customer ya sudah harus langsung habis. Oh, itu kita menjaga kualitas, kemudian rasa segaran. Otomatis nomor satu juga cara pembuatannya juga akhirnya wajib dengan masker dan sarung tangan. Itu wajib banget. Hambatan selama menjalankan awal di masa pandemi ini apa nih? Penyesuaiannya? kalau ke masa pandemi ya penyesuaiannya karena ini dari rumah ya Mas ya. Iya. Jadi kan kita kan istilahnya retail itu kan nggak bisa langsung bertemu sama orang gitu loh, maksudnya nggak bisa langsung ketemu sama customer langsung. Jadi kendalanya sih sebenarnya ini sih mengenalkan brand baru. Ya, mengenalkan brand baru dan menyusun sistemnya bagaimana caranya kita bisa menjual itu. Instagram. Ya, Media sosial Instagram, dan alhamdulillah teman-teman ini banyak banget yang bantu. Oke, siap, mantap. Depan new normal. New normal akhirnya yang dimaksud new normal adalah wacana saat ini semua dipaksa untuk dengan protokol kesehatan ditetapkan pemerintah. Kira-kira untuk ke depan ini melihat ini tetap peluang ini bisa berkembang dengan kondisi new normal atau bagaimana Pak? Perlu ada terobosan inovasi? Kalau menurut saya sih kalau masalah sistem ya semua itu harus dilakukan
seperti itu terus gitu. Iya. Seperti itu terus. Jadi kalau masalah bisnis ya harus yakin loh, namanya punya Ya, bisnis kan gitu kita ya, harus Pak, yakin ya. kalau bakal bisa berkembang dalam posisi apapun ya. Pokoknya kita keep simple aja lah. Kalau menurut saya kita kayak dipaksa untuk Ya. berpikir seefisien mungkin. Seefisien gitu. mungkin. Karena yang normalnya terjadi kan pasti pendapatan berkurang lah istilahnya. Iya, kan, iya. karena flow orang beli atau apa mungkin tidak seperti dulu. Cuman ya akhirnya kita juga harus menyesuaikan. di sana. Menyesuaikan. Gitu. Jadi harus efisien, harus efektif lah, efisien dan efektif, tidak mengerahkan ke arah yang tidak sesuai sama keadaan sekarang seperti itu sih. Iya. Itu aja. Iya. Ada lagi sih tren barunya nih. Iya. Dulu saya pernah bisnis kue, Ya. kue tart tema gitu ya. Itu dulu tuh masih ada kurir. Jadi ada kurir tuh bisa dibilang kurir lokal, kita bilang panggil, ya udah dibayar ini satu alamat ke sini gitu Ya. ya. Setelah itu kan musim Gojek atau Ya, ojek online, ya. aneka ojek online itu ternyata waktu itu tuh kita rasa tuh kurir lokal ini sempat menghilang. Oh. Nah, ini yang kita rasakan banget membantu ya. Selama pandemi ini tuh kurir lokal ini keluar Kembali ada lagi. Nah, muncul lagi. Jadi memang kayaknya tuh banyak retail atau produksi makanan gini yang juga memakai jasa mereka. Akhirnya gitu. Iya. Jadi ada Dimana- peluang juga, peluang Iya, baru itu juga ya. peluang juga bagi mereka. Bagi mereka. Dan ada juga sih cerita beberapa kurir lokal itu juga basicnya juga karena mereka itu di PHK Betul. dari tempat kerjanya. Terus akhirnya mereka menawarkan diri untuk kurir Iya. makanan. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya sekarang kecenderungannya seperti itu. Kita sendiri yang produksi makanan juga terbantu banget gitu loh. Dengan adanya kurir lokal ini yang tarifnya rata-rata flat untuk per alamat berapa. Pak Reza, Bunda Ella, closing statement. Ada saran, tips, atau strategi untuk menghadapi usaha di era dan pasca pandemi? Silakan. Ya, yang bisa kami sharing dari pengalaman kami ya, kita harus tetap optimis ya. Sebagai pengusaha kita nggak boleh putus asa gitu. Ya, bagaimanapun kan meskipun ada atau tidaknya masa ini, tapi dunia bisnis itu kan selalu Berjalan. berubah gitu. Kadang yang biasanya laku, kadang nggak laku, apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi, tapi mungkin ada satu garis bawah ini kita harus efisien sekarang ini. Ya. Lebih efisien dari biasanya. Jadi apa yang tidak mungkin dilakukan ya jangan dilakukan, apa yang mungkin dilakukan ya harus dilakukan seperti itu. Jadi ya akan. Bunda Ella, monggo. Pinter beradaptasi dengan keadaan. Jadi kita nggak bisa idealis dengan tujuan semula. Kita nggak bisa idealis dengan impian-impian semula. Kita harus beradaptasi. Apapun yang terjadi di sekitar kita tuh kita harus adaptasi. Jadi manusia di saat tertekan, dalam kondisi terdesak, the power of kepepet itu memunculkan kreativitas. Betul? Betul. Setuju ya? Setuju. Hidup harus bahagia, bahagia itu harus diperjuangkan. Nah, dalam memperjuangkan itu butuh kesabaran dan konsistensi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam. Aku melok apa jadi Pak? Ya wes iya manut.